guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian para pemburu takjil? Semoga puasa kalian tetap lancar sampai lebaran. Dan untuk mengisi waktu kalian, Sakahyang membahas film terbaru yang menjadi top request kalian di kolom komentar berjudul Whistle tahun 2026. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan pertandingan basket SMA antar kecamatan, di mana kali ini tim basket Ojon High School berusaha mengejar poin untuk lanjut ke babak playoff. Seketika semua orang bersorak saat Mason yang berjuluk Horse alias kuda berhasil mencetak 3 poin di detik-detik akhir. Namun saat timnya merayakan kemenangan, Mason pun kabur ke WC setelah mendapat teror dari sosok juri geheng. Di tengah kepanikan, Mason berniat menghancurkan guci terkutuk yang selama ini ia simpan di lokernya. Please, not yet! Leave me alone! Mason pun merasa lega saat juri geheng yang menerornya kini sudah berakhir. Hingga di tengah sukacita kemenangan, Mason yang bau kelek memutuskan untuk mandi. My God, entah apa yang sebenarnya terjadi. Tak ada api dan bensin, tiba-tiba Mason terbakar bak Ultimate Jigong Motor Legend. Lalu, film pun baru dimulai. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, scene beralih pada seorang kewes nolep bernama Christy yang sok keren nongkrong di atap rumah seperti kucing garong. Dengan pandangan masih ngeblur, Christy yang baru keluar dari tempat rehabilitasi pecinta uyah haram, kini harus tinggal di rumah sepupunya. Sesaat kemudian, sepupu Christy yang bernama Ray datang membawakan sarapan. Lantas, Christy diminta untuk segera bersiap, apalagi hari ini Christy merupakan seorang murid baru di sekolahnya. If we don't want to be late, welcome to Pellington High. Please don't feel like you have to hang out with me or... Sesampainya di sekolah, secara kebetulan Christy mendapat jatah loker bekas Mason Horse yang mati secara misterius. Di saat itu pula, Dean yang sok ganteng tidak terima jika loker mantan kaptennya dipakai orang lain. Di tengah keributan, pacar Dean yang bernama Grace berusaha untuk menenangkan situasi. I heard Goodwill jacket like this. Oh, go! Get away. Enough! Saat cacing Dean didengkul Christy, seorang guru arkeolog bernama Craven meminta mereka untuk mengikuti kelas tambahan, apalagi sebentar lagi ujian nasional akan dimulai. Mendengar hal itu, kewes cantik bernama Ellie meminta Pak Guru untuk mengundur jadwalnya, apalagi nanti sore mereka sudah janji mau hangout. Akan tetapi, keputusan Pak Guru ini tidak bisa diganggu-gugat. See you later. See you there. Good for making babies. Gross. Yeah, okay. Have a good day. Hang on, I'll help you. Sesaat kemudian, Ellie meminta maaf atas kelakuan teman-temannya yang rese. Namun Christy tidak terlalu memikirkannya. My God, entah bagaimana caranya, guci yang sempat dipecahkan oleh Mason Horse tiba-tiba kembali utuh. Dan setelah dibuka, ternyata isinya merupakan sebuah peluit purba yang terbuat dari tulang kepala anak beruk.
Untung saja bel sekolah berhasil menyadarkan Christy yang terkena bisikan peluit tersebut. Kira-kira apa yang terjadi jika peluit itu ditiup? Apakah harus bayar 2.000? Chrysanthemum. Sesaat kemudian, melihat alat berbentuk padud milik Christy, Pak Craven yang penasaran meminta Christy untuk menyerahkannya. Lantas setelah dicek, Craven pun terkesima saat melihat sebuah peluit yang ia yakini berasal dari awal peradaban suku Rorombehen. Di tengah pengecekan, Craven menemukan tulisan kuno bernama Kabapiksan di peluit tersebut. Dan menurut aplikasi terjemahan, Grace memberitahu jika Kabapiksan berarti pemanggil kematian. Sontak mereka pun bergidik ngeri saat mengetahui hal tersebut. Namun meskipun begitu, Craven yang penasaran memutuskan untuk menyita peluit tersebut. Ia pun meminta murid-muridnya untuk mengejarkan tugas esai tentang peradaban suku Rorombehen. Watch her compose a 6-page haiku on blood sacrifice. Di sore harinya, Grace si anak hedon mengajak teman-temannya untuk mengerjakan tugas di rumahnya sambil berendam air panas. Dirasa menyenangkan, jelas saja mereka langsung hayu. Sementara di kelas, Craven berusaha mengecek harga peluit antik berbentuk tangkurak buruk ini di pasar gelap. Bagaikan tertimpa duren sekebon, Craven langsung hejo saat peluit ini bernilai $35.000 atau sekitar 590 juta rupiah. Namun sebelum dijual, Craven berniat memastikan dulu kondisinya. Sungguh cowboy, tanpa Craven sadari, sesuatu yang mengerikan akan terjadi setelah dirinya meniup peluit tersebut. Hingga saat Craven berusaha menenangkan diri, di saat itu pula Ray kembali ke kelas untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Namun setibanya di kelas, seketika Ray melongo saat melihat harga fantastis peluit antik ini. Dirasa lumayan, Ray langsung memalingnya. Sementara di luar, Christy yang sedang menunggu Ray seketika kaget saat ia dihampiri seorang pria tunggu kiris. Tunggu kurus, tinggi kurus itu. Datang menghampirinya. Lantas sambil menunjukkan sepaket uyah haram, Noah si bandar narkoboy berusaha menjual barang tersebut pada Christy. Namun Christy yang sudah tobat berusaha untuk menolak. Hey, get the fuck away from me! God has a job for everyone. Sambil menodongkan pisau, Noah mengancam jika dirinya tidak akan segan menghabisi siapa saja yang ikut campur pada urusannya. Setelah Noah pergi, Ray memberitahu jika Noah merupakan pastor muda sesat yang mengedarkan uyah haram pada para jemaatnya. Namun beliau masih tidak bisa disentuh hukum karena gelar keagamaannya yang Noah miliki. Di malam harinya, Pak Craven yang sedang mencari tiket liburan seketika panik saat menyadari peluit beruk yang akan ia jual tiba-tiba raib entah kemana. Charlie! Di tengah kebingungan, Craven bergegas mencari si OB sekolah untuk menanyakan tentang peluit tersebut. Namun sesaat kemudian, Craven pun heran saat melihat sosok misterius bersetelan baju pasien yang berdiri di ujung lorong. Trespassing! Saat si OB Charlie datang, Craven langsung menanyakan tentang peluitnya. Namun Charlie mengungkapkan jika dirinya sama sekali tidak tahu menau. Dirasa acara liburannya akan gagal, Craven pun kembali ke kelas. My God! Setelah meniup peluit terkutuk, Craven si perokok berat langsung tewas dihabisi sosok yang menggambarkan perwujudan kematiannya di masa depan. Di mana untuk kasus ini Craven tewas terkena penyakit kanker paru-paru. Begitu pula dengan Mason di awal film tadi, setelah meniup peluit terkutuk, Mason mendapat teror dari sosok Juri Geheng yang merupakan gambaran kematiannya ketika mati terbakar. Kembali pada Ray yang baru tiba di rumah Grace. Lantas tanpa basa-basi, Ray langsung menunjukkan peluit beruk yang berhasil ia ambil dari Pak Guru. Melihat keunikan peluit ini, Grace yang penasaran berniat untuk meniupnya, seolah terkena bisikan gaib. Setelah mendengar suara mengerikan dari dalam peluit tersebut, Dean yang mendengar sesuatu dari arah ruyuk meminta teman-temannya untuk diam.
Eta si goblok, mereka pun merasa geleh saat Dean modal di dalam kolam. Akan tetapi, Grace masih cinta berkat cacing berototnya yang di atas rata-rata. Sesaat sebelum pulang, Ellie yang berusaha mengakrabkan diri mengajak Christy untuk hangout ke pasar malam. Dirasa seru, Christy pun mengiyakan ajakan tersebut. Yo, Ellie. My son's. Rel has my number. Okay. Setelah teman-temannya pulang, Grace yang berusaha menyelesaikan tugas seketika panik saat mendengar suara mengerikan yang memanggil namanya. Hello? Dean? Sontak Grace pun panik saat merasakan tangan peot yang menyentuh wajahnya. Di tengah ketakutan, Grace bergegas masuk ke dalam rumah. Where's everybody? Any student needs someone to talk to. What's going on? Di keesokan harinya, Christy dan Ray langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Craven. Lantas Ellie memberitahu jika semalam, Pak Craven ditemukan tewas dengan kondisi yang aneh, seperti pasien kanker stadium akhir. Mendengar hal itu, sontak membuat mereka heran. Terlebih kemarin Pak Craven masih baik-baik saja. Hingga di tengah hikmatnya upacara kematian, seketika Ellie panik saat melihat gelagat aneh sosok berhoodie hijau. Setelah melihat sosok yang mirip dengan dirinya, Ellie semakin panik saat Grace mengembalikan peluit terkutuk itu pada Christy. Kemudian, Christy yang merasa ada sesuatu yang tak beres, mengajak Ellie untuk mengantarkan peluit ini pada keluarga Mason. Sesampainya di rumah keluarga Mason, mereka yang melihat pintu terbuka terlihat Cologog memasuki rumah. Hello? Seketika mereka pun tengsin saat kecologogan mereka ditegur oleh Maivy yang merupakan neneknya Mason. Lantas, Maivy langsung menanyakan tujuan mereka datang ke rumah ini. Kemudian sambil menunjukkan peluit beruk terkutuk, Christy berniat mengembalikan peluit yang ia temukan di bekas lokernya Mason. Namun Maivy berkata, jika peluit tersebut telah memilih mereka sebagai tumbal berikutnya, terlebih anak dan cucunya telah tewas menjadi korban peluit itu. Maivy pun menjelaskan, di mana setiap orang yang meniup atau bahkan mendengar suaranya sudah dipastikan akan mengalami pengurangan usia dan mati oleh sosok yang mirip dengan si korban di masa depan. Atau lebih jelasnya, si korban akan melihat dan merasakan gambaran dirinya saat sakaratul maut kelak. Lantas sambil mengembalikan peluit tersebut, Maivy menambahkan jika mereka hanya tinggal menunggu ajal saja. She just lost her family. That'll rattle anyone. Di tengah kebingungan, Ellie yang magang di Ojon Hospital mengajak Christy untuk mencari petunjuk tentang kematian Mason. Sesampainya di tempat tujuan, mereka pun bergegas mencari berkas surat kematian Mason. Sontak mereka pun heran saat dalam surat kematian ini Mason dinyatakan meninggoy di usia 40 tahun. Rupanya masa depan Mason memang akan mati terbakar di usia 40 tahun. Sementara di sisi lain, dengan dandanan bak personil kuburan band, Ray terlihat menghadiri pesta kostum di pasar malam. Hingga sesaat kemudian, Ray terkesima saat melihat kecantikan Grace yang mengenakan kostum iblis betina. Di tengah hangatnya suasana, Ray berusaha mengajak Grace untuk pergi ke wahana permainan. Meskipun tertarik, Grace yang menyadari cacing Dean lebih berotot daripada Ray langsung menolak ajakan tersebut. Hingga sesaat kemudian, Grace bergegas menghampiri pacarnya yang begitu kekar ini. Setelah sedikit bercengkrama, Grace yang akan masuk ke wahana labirin meminta Dean untuk menangkapnya.
di mana ia akan memberikan jatah Gabrut jika Dean berhasil menangkap dirinya sebelum sampai ke tengah labirin. Sementara itu, saat Christy dan Ellie akan mencari teman-temannya, sosok Tunggu Kurus Tunggu kurus. Tunggu kiri, tinggi kurus itu. Noah kembali berusaha menawarkan uyah haram racikannya pada Christy. What about that boy you killed with your drugs? Setelah mengiris hidung Noah sampai selebeo, mereka langsung pergi melanjutkan pencarian. Hingga saat Christy dan Ellie akan masuk ke dalam labirin, Ray memutuskan untuk ikut mencari. Sesampainya di lorong yang sepi, Grace pun merasa ngeri saat melihat sosok Mama Pewot yang memanggil namanya. Di tengah kepanikan, Grace yang ketakutan langsung menelepon Dean. Seketika Grace pun heran saat dirinya merasakan nyeri yang sama seperti yang ia gaplokan pada si emak Pewot ini. Di saat itu pula, Dean yang menyadari sesuatu terjadi pada Grace bergegas mencari keberadaan pacarnya. Sesampainya di jalan buntu, Grace yang panik bergegas merangkak ke dalam lorong. Sesampainya di tengah labirin, Grace yang tiba-tiba setengah peot berusaha menarik tuas lonceng guna memberitahukan keberadaannya. Sungguh mubazir, si bohai Grace menjadi peot setelah dikokop oleh sosok si emak yang ternyata merupakan gambaran dirinya sendiri saat tua nanti. Hingga saat Dean datang, ia pun melongo saat melihat keberadaan mayat Mama Pewot dengan setelan yang sama seperti pacarnya yang bohai. Singkat waktu setelah penemuan jasad Mama Pewot di tengah labirin, Dean tetap menyangkalnya jika jasad itu adalah Grace. Lagi pula, Grace yang ia tahu sangat cantik dan bohai. Lantas, Christy berusaha meyakinkan Dean jika kutukan peluit itu benar-benar nyata, hingga membuat Christy tewas di usianya yang menginjak 80 tahun. Dan kini Christy merasa yakin jika saat ini kematian tengah mengincar mereka semua. Namun jelas saja Dean yang open-minded tidak mempercayai hal tersebut. Di saat itu pula, Ray pun menyalahkan Dean yang tak bisa menjaga Grace. Di tengah kekesalan, Dean yang menyadari Ray menyukai pacarnya berkata jika badut cinta seperti Ray tidak akan bisa mendapat wanita berknalpot super seperti Grace. Sekembalinya ke rumah, Dean yang frustasi baru saja selesai mabok-mabokan sambil menyetir. Lalu tiba-tiba betapa syoknya Dean saat melihat sosok yang acak-acakan, namun wajahnya sangat mirip dengan dirinya. Sementara itu, si badut Ray terlihat galau sambil merasakan derasnya air hujan ala-ala MC anime. Kemudian, Ray mulai mendapat penglihatan tentang cara kematiannya. Seketika Ray pun sadar jika di masa depan nanti kematiannya berkaitan dengan gilingan mesin penghancur.
Di keesokan harinya, Christy, Ellie, dan Ray diundang Maivy yang sekarat untuk memberitahukan satu-satunya cara untuk bisa terlepas dari kutukan peluit beruk. Dan sama halnya dengan film Final Destination, mereka harus mencari tumbal untuk menggantikan posisi kematiannya, di mana saat perwujudan kematian semakin mendekat, mereka harus mengoleskan darah pada seseorang yang akan menggantikannya. Hingga sesaat kemudian, Maivy berkata jika semuanya tergantung pada keputusan mereka. Setelah mengetahui hal tersebut, Christy dan Ellie terlihat bingung untuk mengambil keputusan. Terlebih mereka tidak ingin menumbalkan orang lain. Tapi beda halnya dengan Ray, di mana ia telah menemukan calon tumbal yang tepat untuk menggantikan kematiannya. Ia pun menjamin jika orang ini mati, akan ada banyak remaja yang hidupnya terselamatkan. Sementara itu, Dean yang galau parah sampai air matanya keluar dari kelek, langsung syok saat melihat berita yang menyatakan jika jasad di labirin benar-benar Grace, namun dengan usianya berumur 80 tahun. Hingga sesaat kemudian, seketika Dean pun panik saat melihat pintu kamar tiba-tiba terbuka. Di tengah ketakutan, Dean berusaha menghalangi pintu kamar. Bersama dengan hal itu, orang tua Dean yang mendengar suara gaduh berusaha masuk ke dalam kamar. My God, betapa syoknya orang tua Dean saat melihat Dean tewas dengan keadaan rikes bak korban tabrakan tronton. Ternyata masa depan Dean memang akan mati kecelakaan di mana ia sering mabok-mabokan sambil berkendara. Sementara itu, rupanya target Ray adalah Noah, si bandar narkoboy. Guy at the mill sold it to me. Sesaat kemudian, Ray berkata jika Noah akan menanggung dosanya sebagai bandar narkoboy. Dasar on, nodong senjata udah kayak nodong pisau, deket amat. Namun Ray terlihat tenang karena ia tahu kematiannya bukan karena tembakan. Akhirnya dengan menggunakan nampan BMG, Ray berhasil menggaplok Noah sampai mubui. Di malam harinya, setelah berhasil menyekap Noah, Ray langsung melakukan persiapan pemindahan kutukan. Hey! Let's talk about this, man. Is that witchcraft, man? Death is close. Saat bulu tangannya berdiri, Ray pun sadar jika ajalnya sudah mulai mendekat. Ia pun bergegas untuk mengoleskan darahnya. Tapi di saat itu pula, meski Noah merupakan perusak generasi muda, Christy dan Ellie malah sok pahlawan dengan berusaha membujuk Ray untuk mengurungkan niatannya. Terlebih ia yakin mereka bisa menemukan cara lain. Didn't mean for him to die. You murdered that boy! It was an accident. I'm not a bad person. I'm washing the blood. Don't do it! This is wrong. Sontak Noah pun merasa lega saat Ray mengurungkan niatannya. Tapi sesaat kemudian, seketika Ray pun panik saat menyadari ajalnya semakin mendekat. Dasar kewes-kewes Cobroy. Akibat sok pahlawannya, Ray yang ditakdirkan tewas dalam mesin penggiling langsung lenyap tak bersisa. Di tengah rasa syok, mereka yang ingin mematahkan kutukan berencana untuk mengusahakan terjadinya mati suri, di mana ia yakin cara tersebut bisa membuat mereka terbebas dari kutukan. Lantas setelah menyiapkan peralatan medis, mereka pun bergegas pergi ke gudang terbengkalai. Hingga sesaat kemudian, Christy pun panik saat ia mulai melihat ajalnya semakin mendekat.
Setelah persiapan selesai, Ellie langsung menyuntikkan insulin dosis tinggi agar Christy OD. Setelah memastikan Christy tewas, Ellie bergegas mengambil alat pacu jantung untuk membangkitkan Christy. Sementara di sisi lain, Noah berusaha membebaskan diri. Saat jiwa Christy berusaha bangkit, di saat itu pula ajal Christy berusaha menariknya ke alam kematian. Di tengah keadaan genting, Ellie pun panik saat melihat perwujudan ajalnya yang mulai menampakkan diri. Tak sampai di situ keadaan semakin dimeriahkan dengan Noah yang tiba-tiba gelo padahal nyawanya sudah diselamatkan. Di tengah keputusasaan, Ellie berusaha memanggil Christy agar bangkit dari kematian. Saat Christy kembali dari kematian, ia pun berusaha melindungi Ellie dari kegilaan Noah. Ia pun menyesal telah berusaha menolong Noah dari penumbalan Ray. Hingga saat Noah semakin mendekat, entah disuruh sutradara, tiba-tiba saja Noah menyentuh darah Christy yang terkena kutukan. Akhirnya, Noah si bandar uyah haram pun modar oleh kebodohannya sendiri. Di saat itu pula, Christy pun merasa lega saat mereka terbebas dari kutukan. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, scene beralih pada kewes Chinmrik bernama Asa yang akan mengambil barang di lokernya. Entah bagaimana caranya, kini peluit kepala beruk menargetkan dirinya untuk mencari tumbal. Singkat cerita, saat semua murid berkumpul di aula, Asa diberi kesempatan oleh guru musik untuk menunjukkan kemampuannya bermain biola. Namun bukannya main biola, si Asa malah terhipnotis untuk meniup peluit terkutuk. Apakah teror dari peluit kematian akan berlanjut? Paduli bagong lah, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana mengerikan sekali bukan? Sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Tapi memang di akhir film adegannya seperti maksa banget. Tapi nyapadulilah. IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan menurut Sakayang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Whistle 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching, see you on next video. Bye-bye.